Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam renungan online kebenaran iman. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan yang telah kami terima sepanjang hari ini. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang baru, dilengkapi dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan jadikanlah hati kami ya Tuhan sebagai hati yang taat untuk menjalankan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kebanyakan orang Kristen menganggap ibadah hanya pada saat memuji Tuhan di ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, atau kegiatan rohani lainnya yang di dalamnya ada liturgi atau tata ibadah, ada puji-pujian, ada doa, dan renungan firman Tuhan yang dipimpin oleh seorang pendeta dan dilakukan dalam sebuah ruangan kebaktian dan dibatasi oleh waktu atau keaktifan di dalam organisasi keagamaan. Namun, ketika ia berada di luar kegiatan-kegiatan rohanian tersebut, hidupnya tidak berubah atau tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus dalam Roma pasal 12 ayat pertama tadi menekankan bahwa esensi ibadah itu tidak sempit, tidak dibatasi ruang dan waktu. Namun Paulus menegaskan bahwa ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh dan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Mengapa Paulus menekankan pada tubuh sebagai persembahan yang sejati? Mari kita baca lebih lanjut di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan Paulus juga mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ketiga firman Tuhan di atas, maka ada 3 prinsip dalam ibadah yang sejati menurut Paulus. Yang pertama adalah Paulus katakan,
tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bila tubuh ini adalah rumah Allah, kita mempercayai bahwa setiap hari, setiap saat Allah hadir di dalam tubuh kita. Allah berdiam di dalam diri kita. Allah bukan tamu di dalam diri kita. Yang kedua, Paulus katakan, kita bukan milik kita sendiri. Hak atas tubuh ini ada di tangan Allah. Allah yang memegang sertifikat tubuh saudara-saudara dan saya. Ini artinya bahwa kita hanya berhak mengelola tubuh kita, tapi bukan memilikinya. Kita hanya dititipi Allah atas tubuh ini. Sertifikat hak milik ada di tangan Allah. Ketiga, saudara-saudara, muliakanlah Allah dalam tubuh, atau muliakanlah Allah dengan tubuh. Yesus telah menebus dan membayar kita lunas dari ancaman maut. Bukankah berarti tubuh kita ini seluruhnya adalah hak milik Yesus yang telah menebus kita? Untuk itu seluruh hidup kita atau seluruh tubuh kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh itu terdiri dari telinga, mata, mulut, kaki, tangan, mata, dan lain-lainnya. Karena itu kita harus menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Allah. Kita harus tahu tujuan Allah atas tubuh ini, bukan tujuan pribadi kita. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, jadi dimanapun kita berada, kapanpun, dan melakukan aktivitas apapun, itu adalah ibadah kita. Inilah namanya mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Inilah yang kita namakan persembahan tubuh, yang sesungguhnya dimaksud Paulus ketika dia menasehati kita supaya kita menghargai tubuh kita dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang indah pada hari ini. Kami berterima kasih, kami yakin dan percaya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu menjadi alat Allah di dalam dunia ini. Melalui tubuh kami, Allah memanfaatkan, menggunakan, dan mempercayakan tubuh kami menjadi persembahan hidup yang sejati di hadapan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu mempersembahkan firman-Mu kepada semua orang, menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu kepada semua orang di muka bumi ini. Mampukan kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi mitra Allah di dunia ini, melalui tubuh kami, melalui pelayanan kami, melalui segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dan tolonglah kami ketika kami menjalani aktivitas dan kehidupan kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk pelayanan kami. Kami sudah mempersembahkan renungan online ini ya Tuhan. Namun biarlah melalui diri kami masing-masing yang terlibat, Allah bekerja dan berkarya melalui diri kami untuk menyampaikan firman Tuhan melalui renungan online ini. Berkati ya Tuhan pelayanan kami. Urapi kami semua yang bertugas dan terlibat dalam kegiatan ini, agar kami juga sungguh dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini pandemi masih berjalan. Beberapa daerah bahkan meningkat, seperti di Kudus dan Kabupaten Bangkalan. Ya Tuhan, tolonglah kami, lindungi kami, agar kami dapat mempertahankan tubuh kami dan dijauhkan dari sakit dan penyakit, terlebih kepada virus COVID-19. Berkati pemerintah kami ya Tuhan yang terus berupaya dan bekerja keras untuk mengurangi
pandemi COVID-19. Berkati para dokter, perawat, petugas, tenaga medis, dimanapun mereka ditugaskan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Jaga dan lindungi mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Lindungi keluarga mereka ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh dapat bekerja dan melayani para masyarakat yang terdampak COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah pada suatu saat akan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Karena kami tahu Allah adalah Allah yang baik, yang tidak akan meninggalkan kami menderita lebih lama lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur permohonan kami. Kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus, melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.